Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Nova untuk mata kuliah metodologi penelitian pada kali ini. Beberapa pertemuan kemarin sudah kita sampaikan tentang populasi sampel, kemudian variabel penelitian. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang ruang lingkup dan manfaat penelitian. Teman-teman nanti pada akhir sesi pemaparan materi ini nanti ada tugas yang harus teman-teman kerjakan, dan ini akan berhubungan dengan nanti pengambilan judul yang akan teman-teman ajukan. Bersama saya masih dengan Bu Nova, kita akan membahas tentang bagaimana ruang lingkup, kemudian hipotesis, manfaat penelitian, ya. Terus kemudian nanti kita kaitkan dengan pengambilan judul atau tema yang akan kita gunakan pada penelitian kita. Langkah-langkah dalam menggunakan metode ilmiah, ya. Jadi nanti yang namanya suatu karya ilmiah itu harus berdasarkan pada suatu evidence base. Artinya adalah berdasarkan pada suatu penelitian. Ya, itu yang dinamakan suatu karya ilmiah. Artinya ini adalah tidak bisa kita membuat suatu rangkaian karya tulis itu tidak berdasarkan pada suatu tinjauan teori atau suatu penelitian. Jadi berikut sebelum kita akan menyampaikan tentang bagaimana ruang lingkup penelitian, kita akan bahas dulu bagaimana langkah-langkah menggunakan metode ilmiah. Yang pertama, kenali dan tentukan masalah yang akan diteliti. Jadi nanti teman-teman tidak usah bingung akan melakukan penelitian apa ya gitu. Itu biasa yang menjadi fenomena kebingungan mahasiswa karena tidak dapat menemukan fenomena yang terjadi. Pada pertemuan yang sebelumnya itu sudah Bu Nova sampaikan, dimanapun kita berada, ya, ibaratnya misalnya kita sedang mau tidur, berada di sebuah kamar, ya, berukuran 3x4 atau 3x3 misalnya. Sebelum tidur teman-teman ada sebuah pemikiran misalnya, oh tadi saya ngapain? Oh tadi atau kemarin saya ngapain? Saya tadi sore berjalan belanja ini ada sesuatu kejadian ini. Apapun yang sudah kita temukan, kemudian kita pikirkan, itu bisa menjadi suatu penemuan masalah yang nanti bisa diangkat untuk menjadi sebuah penelitian. Ya, gitu. Apapun itu. Jadi ketertarikan teman-teman di bidang apa misalnya? Oh, saya tertarik di bidang misalnya kalau kita berbicara anestesi, saya tertarik dengan sumber daya manusia penata anestesi yang ada di Indonesia seperti apa misalnya. Atau teman-teman berbicara tentang di ruang operasi pada saat fase pre, intra, dan post. Ada fenomena apa misalnya teman-teman yang menjadi suatu pertanyaan yang bisa nanti diangkat menjadi suatu masalah. Ya, jadi kenali dan tentukan dulu. Di antara sekian fenomena kejadian yang sudah teman-teman alami, temukan dalam kehidupan sehari-hari, itu ditentukan dulu, mau pilih yang mana. Tentunya ini supaya nanti bisa teman-teman melakukannya dengan enjoy, ya, dengan semangat, itu sebisa mungkin lakukan, tentukan berdasarkan ketertarikan teman-teman. Yang kedua, kaji teori yang sudah ada yang relevan dengan masalah yang sudah diteliti. Misalnya, oh saya tertarik dengan obat anestesi, misalnya atropin sulfat misalnya, sulfat atropin misalnya. Atau kita mau berbicara tentang ketamin misalnya.
kupas dulu teori-teori terkait dengan apa yang akan kita kupas nanti. Ada tidak referensinya, banyak atau tidak. Kalau misalnya ternyata teorinya itu masih sedikit, ya, kaji dulu teori-teori yang ada, yang sudah ditemukan. Baca-baca dulu. Semakin banyak referensi yang sudah teman-teman baca terkait dengan apa yang variabel yang akan kita teliti, itu teman-teman nanti akan mudah dalam merumuskan suatu masalah. Semakin sedikit teman-teman enggan untuk membaca referensi jurnal-jurnal yang sudah ada, baik itu dari nasional atau internasional, itu akan semakin sulit juga teman-teman dalam merumuskan suatu masalah. Ya, jadi baca dulu, kaji dulu teori yang sudah ada, baru nanti bisa menjadi suatu pedoman untuk kita untuk merangkai suatu rumusan permasalahan. Sudah kita tentukan masalah, kita sudah dapat, kemudian saya studi literatur terkait dengan masalah tersebut, kemudian ajukan hipotesis atau pertanyaan penelitian dalam hati kita dulu. Misalnya saya tertarik dengan efektivitas keberhasilan anestesi spinal posisi misalnya, ya, posisi keberhasilan ini dengan pemberian posisi pada saat injeksi spinal misalnya, ya. Jadi misalnya antara keberhasilan distribusi obat itu pada saat mengenai lumbal kita misalnya dengan posisi yang diberikan itu, misalnya teman-teman tertarik dengan itu, ajukan dulu hipotesis atau pertanyaan. Misalnya, saya mempunyai hipotesis. Jadi hipotesis itu adalah dugaan sementara. Misalnya judulnya hubungan antara keberhasilan distribusi obat anestesi dalam pemberian posisi injeksi spinal bla 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 misalnya. Jadi kan ada variabel bebasnya keberhasilan distribusi injeksi itu dengan posisi misalnya, ya. Jadi tentukan dulu hipotesisnya. Ada hubungan antara posisi, misalnya ada hubungan antara kebalik tadi, ya, kebalik. Jadi ada hubungan antara pemberian posisi dengan keberhasilan injeksi spinal bla 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 misalnya. Jadi posisi itu nanti akan mempengaruhi keberhasilan distributor dari injeksi itu, atau lama tidaknya pasien mengalami kebas misalnya, ya, itu. Jadi misalnya seperti itu. Nah, itu nanti lakukan dulu uji hipotesis. Ternyata hipotesis saya, dugaan saya sementara itu ada hubungan ternyata antara pemberian posisi dengan lama tidaknya pasien merasakan kebas, antara posisi duduk dengan posisi miring misalnya, ternyata ada misalnya. Itu dugaan sementara saya dulu misalnya. Nah, itu kemudian berarti hipotesisnya adalah ada hubungan pemberian posisi dengan waktu kebas pasien misalnya. Ini misalnya saja, ya, gitu. Misalnya saja. Nah, itu hipotesisnya. Kalau misalnya teman-teman kemudian angkat sebagai suatu pertanyaan penelitian, apakah ada hubungan antara pemberian posisi dengan lamanya pasien merasakan kebas pada injeksi spinal, anestesi spinal misalnya. Nah, itu menjadi suatu pertanyaan peneliti. Tentukan dulu itu. Yang ketiga, buat desain penelitian untuk menguji hipotesis tersebut. Tadi saya membuat suatu hipotesis ada hubungan antara pemberian posisi dengan bla 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 bla. Saya akan susun dulu desain penelitian saya, berarti kira-kira apa yang berkaitan dengan hipotesis saya. Berarti saya menghubungkan, berarti saya mengkorelasikan. Berarti desain saya harusnya gimana? Berarti desain jenis penelitian saya tentu saja karena ini korelasi, berarti jenis penelitian saya
kuantitatif. Kemudian desainnya apa ya? Oh, nanti saya akan lakukan dengan menggunakan metode observasi misalnya. Dengan pendekatan cross-seksional misalnya ini ya. Jadi tentukan dulu itunya. Kemudian setelah itu kumpulkan data dengan menggunakan beberapa prosedur sesuai dengan jenis penelitian kita yang mengacu pada jenis tadi ya, desain penelitian kita. Kemudian lakukan analisis data, kemudian interpretasikan data dan tarik kesimpulan. Jadi itu step-stepnya. Tentu step-step pada saat kita akan menyusun. Pertama, tentukan dulu masalah kita. Kaji dulu teorinya terkait dengan itu, baca banyak referensi. Tentukan dulu hipotesis kita apa. Tentukan desain penelitian yang akan kita gunakan apa. Kumpulkan data yang sudah ada. Nanti baru kumpulkan data berarti ya Anda harus penelitian itu tadi, pengambilan data di ruang OK, misalnya di Rumah Sakit Margono misalnya. Kumpulkan data antara pasien ini dengan pasien ini, diberikan posisi sama-sama misalnya yang ini posisi A, yang ini posisi B, ternyata lama kebasnya dulu efek dari anestesinya ternyata lebih cepat yang miring misalnya ini ya. Nah, itu nanti Anda lakukan observasi di masing-masing kamar operasi misalnya. Udah, kemudian diolah, kemudian analisis data dengan menggunakan uji statistik ya. Uji statistik kalau misalnya penelitian Anda kuantitatif. Kemudian interpretasikan data Anda itu hasilnya seperti apa dalam bentuk hasil penelitian. Baru setelah itu nanti tarik suatu kesimpulan. Dalam penelitian Anda itu kesimpulan hasil akhirnya apa? Oh, misalnya ada hubungan antara ini dengan ini. Jadi menjawab hipotesis tadi berarti hipotesis Anda terjawab. Dugaan sementara Anda berarti terjawab. Oh, gimana kalau misalnya saya menghipotesiskan ada hubungan, ternyata nanti hasilnya nggak ada hubungan, ya nggak masalah ya. Jadi kalau misalnya tidak ada hubungan seperti itu, hipotesis kita tidak sesuai, ya, kesimpulan kita tidak sesuai dengan hipotesis kita, itu tidak bisa dikatakan penelitian kita gagal, sah-sah saja, ya. Namanya juga dugaan sementara. Kalau nggak sesuai dengan dugaan ya kita masih itu yang namanya tetap dikatakan karya ilmiah ya. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Astagfirullahaladzim. Terus kemudian berikutnya hasil penelitian sebagai pengetahuan ilmiah ya, berarti bahwa hasil penelitian kita itu adalah pengetahuan ilmiah ya. Jadi hasil penelitian itu apa? Adalah suatu produk penelitian ya. Jadi atau pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi hati-hati ya, hati-hati teman-teman. Kalau melakukan penelitian itu harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan mempunyai beberapa karakteristik, yaitu apa? Ya, di sini bersifat objektif. Objektif artinya adalah dapat diukur. Ya, dapat diukur. Kemudian bahasa yang kita kemukakan harus jelas, dapat dimengerti semua orang. Karena nanti yang membaca hasil penelitian kita itu bukan hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang akademisi saja, tetapi semua masyarakat dari beberapa tingkat pendidikan. Jadi bahasa harus mudah dipahami. Kemudian dapat diverifikasi, ya. Dapat diverifikasi, artinya dapat kita buktikan. Misalnya kita ingin melakukan verifikasi, Anda punya bukti secara ilmiah. Kemudian bersifat empiris ilmiah tadi, ya, gitu. Jadi itu adalah sebuah hasil penelitian kalau dikatakan suatu yang ilmiah, ya. Nah, bedanya antara metode ilmiah dengan metode yang bukan ilmiah itu adalah kalau yang ilmiah itu bersifat spesifik ya terhadap
terhadap variabel yang diteliti, bersifat jelas. Tapi kalau yang tidak ilmiah itu tidak jelas dan dia bersifat umum. Metode ilmiah itu jawaban yang diberikan terhadap permasalahan itu harus didukung dengan data. Jadi kalau kita mau berbicara apapun harus didasarkan pada data. Misalnya, berapa luas misalnya tabung ini misalnya. Jadi teman-teman jangan asal jawab, oh tabungnya luasnya 5 kali 4 cm misalnya. Tapi di situ tidak ada datanya, hanya bicara saja, tidak dibuktikan dengan suatu data pengukuran misalnya. Itu nggak bisa. Nah ya, kalau metode yang non ilmiah itu jawabanmu tidak perlu didukung dengan data. Kemudian metode ilmiah itu proses pengumpulan data, analisis data, dan penyimpulannya itu harus dilakukan dengan logis dan benar. Ya, jadi kita hati-hati dalam melakukan kesimpulan atau penyimpulan data. Ya, ini harus hati-hati. Ya, kemudian kalau yang metode non-ilmiah itu tidak ada proses pengumpulan data atau analisis data meskipun mungkin ditutup dengan kesimpulan. Ya, di situ tidak ada suatu pengolahan atau analisis data. Kemudian metode ilmiah kesimpulan siap diuji oleh siapapun yang meragukan kevaliditasannya. Jadi, jangan disembunyikan data yang sudah kita punyai. Artinya adalah kita harus siap dengan data. Bu Nova pesan, Anda harus bersifat jujur. Anda harus mempunyai sifat jujur, Anda harus punya sifat terbuka, dan apa yang sudah Anda lakukan itu Anda benar-benar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Mohon maaf ya, bukannya Bu Nova itu bagaimana, namun pengalaman yang sudah ada atau beberapa hal yang sudah Bu Nova banyak temukan adalah mahasiswa, karena kita orientasinya kepada Bu Nova bicara mahasiswa ya, karena yang sudah Bu Nova temukan adalah mahasiswa. Ya, jadi pernah Bu Nova menguji beberapa mahasiswa dan itu hampir setiap angkatan Bu Nova temukan. Mahasiswa katanya melakukan penelitian dengan menyebarkan kuesioner. Kuesionernya harusnya untuk responden lansia di mana misalnya, di desa apa, di Prolanis mana misalnya. Namun ternyata mahasiswa tidak menyebarkan kuesioner itu terhadap responden yang sebenarnya. Ternyata apa? Itu diisi sendiri. Diisi sendiri sama temannya. Temannya juga sama satu kelas ternyata. Artinya misalnya saling membantu pengisian kuesioner itu. Atau bahkan ada yang Bu Nova temukan sama sekali tidak melakukan penyebaran kuesioner, ya, tapi langsung tiba-tiba betul muncul suatu data. Dan selain itu juga pernah Bu Nova temukan bahwa mahasiswa menyebar kuesioner yang harusnya terhadap 50 responden ternyata hanya disebarkan kepada 7 responden dan itu pun sama satu keluarganya. Hati-hati teman-teman, tidak boleh melakukan ini semua. Ya. Ini kalau misalnya nanti ditelusur, kemudian ada tiba-tiba karena ini nanti dipublikasi, ya, dipublikasikan, nama pembimbing menjadi taruhan, nama institusi menjadi taruhan. Itu kalau ada yang meragukan uji kevalidan penelitian Anda, itu bisa ditelusur. Kalau misalnya nanti bohong akan bisa dicabut gelar yang sudah ada. Dan itu banyak sekali hal-hal yang terjadi saat sekarang. Ya, gitu. Kemudian metode ilmiah hanya digunakan untuk mengkaji hal-hal yang diamati, yang dapat diukur dan bersifat empiris, ya, bersifat ilmiah. Tapi kalau metodenya non ilmiah itu bisa digunakan untuk mengkaji hal terhadap apapun, termasuk hal-hal yang gaib, misterius, ya, yang dogmatis, ya, atau prasangka-prasangka yang keliru. Itu metode yang non ilmiah. Terus kemudian kita akan berbicara tentang bahwa masalah itu harus aktual dan orisinil.
harus aktual ya, benar-benar nyata, dan harus bersifat orisinil, tidak bersifat plagiat, meniru. Nah, ini sekarang yang lagi tren ini proses orisinilitas. Ya, jadi ini adalah harus bersifat, memang ini adalah hasil karya kita, ya, bersifat orisinil, origin, asli, ya. Berikutnya, yang pertama, ya, identifikasi masalah, menuliskan semua masalah yang dialami selama ini. Ini yang tadi Bu Nova sampaikan, bahwa masalah itu sebenarnya bisa kita temukan dimanapun kita berada dan kita sedang apapun, masalah itu bisa muncul, kita munculkan. Tulis dalam waktu sehari, 2 hari kemarin, mulai hari ini misalnya. Teman-teman mencoba untuk menuliskan, ya. Coba teman-teman untuk berpikir, saya hari ini ngapain, 2 hari kemarin ngapain, 3 hari kemarin ngapain, 4 hari, 5 hari, 6 hari, sampai 7 hari kemarin saya ngapain. Tulis setiap hari. Tapi menulis kita bukan menulis sebuah diare loh ya. Diari. Tapi Anda tulis ya, kira-kira Anda di dalam saat keseharian tadi itu Anda menemukan suatu masalah apa yang muncul di dalam benak atau pikiran Anda. Pemilihan masalah, menyusun masalah berdasarkan kriteria. Ada misalnya selama 7 hari Anda tuliskan, ternyata ada misalnya 19 masalah. Ya, selama 7 hari Anda temukan ada 19 masalah yang muncul di dalam pikiran Anda. Ya. Nah, susun kriteria masalah tadi itu berdasarkan yang pertama tingkat kepentingannya. Oh, ini penting nggak sih diteliti? Oh, ini nggak penting ini. Misalnya, bersifat urgensitas. Ya, urgensitasnya, urgennya. Yang kedua, dari nilai strategisnya. Kalau kita nanti sudah kerja atau nanti ada penelitian-penelitian yang didanai, ya, itu akan melihat ini. Bagaimana efek strategisnya, ya. Terus kemudian prerequisite-nya itu seperti apa? Ya, keilmiahannya seperti apa? Selanjutnya pilih salah satu dari masalah-masalah tersebut. Dari 19 ini kalau didasarkan pada bagaimana tingkat kepentingan, urgensitasnya, keilmiahannya misalnya itu seperti apa, ya. Itu nanti akan dipilih berdasarkan prioritas tadi. Setelah ketemu, deskripsikan masalah sesuai dengan apa yang akan kita tuangkan. Serinci mungkin ya, untuk memberikan suatu gambaran tentang pentingnya masalah itu untuk dipecahkan, ditinjau dari pengaruhnya secara umum ataupun melihat jumlah siswa yang terlibat. Jadi maksudnya di sini adalah setelah kita temukan masalah kemudian kita prioritaskan, itu kita deskripsikan serinci mungkin sehingga orang yang baca itu tahu bahwa ini merupakan suatu hal yang harus dipecahkan, harus ada solusinya. Ya, harus ada solusinya untuk dilakukan sebuah penelitian. Kalau sudah dideskripsikan, baru nanti tentukan rumusan masalah. Rumusan masalah itu seperti kesimpulan di dalam suatu permasalahan, ya. Misalnya dalam 1 atau 2 paragraf misalnya, ya, itu. Bagaimana kita merumuskan masalah? Perumusan masalah itu fokuskan ke masalah, nggak usah kemana-mana. Misalnya kita akan membuat latar belakang di pendahuluan ya. Di pendahuluan kita membuat suatu latar belakang, misalnya total ada 8 paragraf misalnya. Nah, dari 8 paragraf yang sudah kita susun di latar belakang, itu difokuskan. Difokuskan saja, ya. Bahwa misalnya Anda meneliti tentang kecemasan pasien terhadap jenis anestesi general misalnya. Ya, Anda kupas tentang perumusan masalah tentang bagaimana kecemasan itu terjadi, kemudian urgensitasnya kecemasan itu kalau tidak diatasi bagaimana anestesi dari pasca anestesi itu seperti apa, itu difokuskan, paling hanya 2 paragraf saja. Kemudian setelah itu rumuskan dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan.
Kalau misalnya dirumuskan menjadi berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat disusun, rumuskan pertanyaan penelitian, apakah ada hubungan antara bla 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 dengan bla 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 bla. Itu rumuskan untuk menjadi suatu pertanyaan. Apakah ada hubungan? Itu berarti pertanyaan penelitian. Jadi perumusan masalah kalimatnya harus jelas dan operasional juga, ya, dan menggunakan bahasa yang baku, ya. Bahasa yang tidak baku nggak boleh dipakai. Misalnya, teman-teman, antara resiko dengan risiko, ya, antara kwitansi dengan kwitansi, ya, itu harus hati-hati. Fisik dengan fisis misalnya, itu harus menggunakan kata-kata yang baku. Berikutnya adalah perumusan hipotesis. Yang slide sebelumnya, Bu Nova sudah sampaikan hipotesis itu adalah jawaban sementara atau dugaan sementara untuk membuktikan benar tidaknya dugaan tersebut. Makanya di awal itu begitu kita dapatkan masalah, kemudian kita rumuskan menjadi suatu pertanyaan penelitian, ya, kemudian kita tentukan hipotesisnya apa. Oh, ada hubungan antara A dengan B. Oh, terjadi peningkatan antara A dan B. Oh, terjadi penurunan antara A dan B. Itu semuanya adalah jawaban sementara. Nah, kemudian hipotesis itu harus bersifat rasional dan lebih dari 2 variabel. Biasanya, ya, biasanya ada hipotesisnya itu yang lebih atau sama dengan 2 variabel. Bu, kalau penelitian deskriptif 1 variabel, misalnya minat mahasiswa anestesi semester 5 dalam mengikuti perkuliahan metodologi penelitian. Itu kan berarti hanya satu variabel, yaitu minat mahasiswa saja. Nah, itu apakah ada hipotesisnya? Ada teori yang mengatakan ada hipotesis, ada yang mengatakan tidak perlu hipotesis. Tapi biasanya kalau Bu Nova, kalau deskriptif itu tidak pakai hipotesis, ya. Misalnya hipotesisnya gimana? Ya tinggal ada minat mahasiswa di semester 5 untuk mengikuti metodologi penelitian minat tinggi. Nah, itu hipotesis itu, ya. Nah, itu nanti apakah memang benar minatnya tinggi atau tidak, itu ya perlu saya lakukan penelitian. Ya, itu. Paham nggih? Terus kemudian berikutnya, nah, itu adalah bagaimana cara kita menentukan ruang lingkup penelitian. Nah, sekarang kita akan di sini sudah Bu Nova tuliskan, ada tugas Bu Nova ambil dari jurnal International of Clinical Anesthesia and Research. Ya. Ini nanti jurnal-jurnal ini sudah Bu Nova ambil. Tinggal nanti teman-teman memilih. Pilihlah salah satu jurnal berikut. Ini pada slide berikutnya. Satu jurnal hanya diperbolehkan untuk 1-2 mahasiswa. Jika ada yang sama jurnalnya, maka tidak diperbolehkan bekerja sama. Karena yang sudah Bu Nova sampaikan ada 8 jurnal, ya, ada 8 jurnal. Nah, teman-teman kan ada 12, artinya ada yang satu jurnal itu untuk berdua. Kalau misalnya ada yang satu jurnal untuk berdua, tidak diperbolehkan sama sekali untuk bekerja sama. Kerjakan sendiri, entah benar atau salah, ya nanti akan pertemuan selanjutnya kita akan presentasi. Bukalah jurnal-jurnal tersebut pada link ini, teman-teman boleh menggunakan link ini, ya, atau bisa diketik aja HSPC atau HACR, ya. Ketik aja International Journal of Clinical Anesthesia and Nursing, atau linknya ini sudah Bu Nova sampaikan, nanti tinggal diketik aja. Di situ ada beberapa jurnal penelitian yang bisa dibaca. Setelah udah, ya, Anda tahu linknya, berdasarkan jurnalnya Anda pilih, tentukan ruang lingkup penelitian yang terdiri dari judul penelitiannya apa, tujuan, hipotesis, rumusan masalah apa, variabel dan definisi operasionalnya apa, populasi dan sampelnya apa dari jurnal yang sudah Anda baca.
Jadi jurnalnya ada di slide berikut. Ya, pilih satu. Setiap mahasiswa pilih satu. Kemudian tentukan judul penelitian di artikel itu apa, tujuannya apa, hipotesisnya apa, rumusan masalahnya apa. Jadi rumusan masalah ini harus Anda buat dengan cara Anda membaca. Anda rangkum di dalam Anda rangkum dari latar belakang yang ada di artikel tersebut, kemudian Anda rumuskan masalah. Rumusan masalah ini bisa berbentuk pertanyaan penelitian, bisa berbentuk pernyataan penelitian. Ya. Ya, kalau pertanyaannya berarti apa? Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka ditarik dapat dirumuskan pertanyaan penelitian apakah ada hubungan antara A dan B. Berarti itu pertanyaan karena Anda menggunakan apakah ada. Kalau yang pernyataan itu berarti dari dua misalnya dari 8 paragraf dari latar belakang, kemudian Anda rumuskan, dipadatkan, ya diambil inti-intinya saja menjadi 2 paragraf. Nah, kemudian setelah itu baru ya tentukan juga bagaimana variabel dan definisi operasionalnya dari variabel tersebut, kemudian berapa jumlah populasi dan sampelnya. Nah, sudah selesai. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan menggunakan Zoom insya Allah ya. Sehingga nanti teman-teman harus mempresentasikan hasilnya melalui Zoom pada pertemuan selanjutnya dari jurnal yang sudah Anda pilih. Ya, jadi kita masih ada 2 pertemuan. Ada 2 pertemuan. Yang pertemuan berikutnya itu nanti teman-teman akan presentasi terhadap artikel yang Anda pilih. Kemudian pertemuan terakhir dari Bu Nova itu adalah membuat 2 judul penelitian untuk setiap mahasiswa yang direncanakan sebagai skripsi nanti, dan tuliskan secara singkat fenomena yang melatar belakangi Anda mengambil judul itu. Jadi ini ibaratnya seperti Anda membuat latar belakang, ya. Secara singkat saja. Kenapa ini kita berikan, Bu Nova berikan, karena Bu Nova ingin melihat dari fenomena yang sudah Anda temukan tuh Anda tuangkan ke dalam suatu bentuk tulisan menjadi 1-2 paragraf. Mengapa sih kok Anda tertarik mengambil itu? Fenomenanya apa? Hal apa yang melatar belakangi? Inti-intinya saja. Jadi seperti merumuskan masalah ya itu. Mungkin jelas ya teman-teman untuk tugasnya ya. Terus kemudian contoh dari silakan ini ada 8 judul ya. Anda bisa ketik judul ini ya ke dalam jurnal yang tadi sudah Bu Nova sampaikan. Misalnya ini adalah bagaimana sistem dari blokade saraf bagian distal ya dengan posisi supin atau posisi terentang ya pada saat menggunakan ultrasound probe misalnya. Kali ini ya bagaimana kajian terhadap fungsi neurokognitif atau efek dari fungsi neurokognitif pada ketamin ya, pada pasien yang mengalami bedah jantung. Jadi ini siapa ini ya penelitinya ini ingin melihat bagaimana apakah ketamin itu berefek pada fungsi neurokognitif seseorang. Kemudian atau di insiden ya, insiden atau kejadian masalah respirasi atau hemodinamik pada angka kesakitan pasien obes ya dengan menggunakan pembedahan bariatrik. Itu juga bisa. Kemudian bagaimana pengetahuan sikap dan tingkah laku dokter, perawat, dan teknisi medis pada ruang emergency di pre-hospital care atau di luar dari rumah sakit. Perbedaan obat dexmedetomid pada anestesi lokal dengan campuran
ya. Itu dia ingin melihat dampaknya. Beberapa kualitas aspek ambulan, ya, terhadap informasi proses transfer pada pasien yang melakukan pada pasien emergensi yang tiba di ambulan pada yang tiba di Rumah Sakit Nasional Sri Lanka. Jadi seperti ini kan sebetulnya enggak ini ya, tapi bisa kita angkat menjadi suatu masalah. Ini juga masih ada ya. Ini juga ada. Nah, ini selamat mengerjakan. Pertemuan selanjutnya teman-teman dapat mempresentasikan melalui Zoom yang tentang hasil penemuan judul masing-masing. Nah, itu yang bisa Bu Nova sampaikan, teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan. Ketemu lagi untuk pertemuan selanjutnya, insya Allah dengan menggunakan Zoom.